Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks biografi dan interpretasi teks biografi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks biografi dan menginterpretasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam teks biografi. Struktur teks biografi. Teks biografi terdiri atas 3 struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi. Struktur orientasi berisi pengenalan tokoh atau latar belakang cerita. Pada bagian ini, kita akan menemukan identitas tokoh seperti nama, tempat, tanggal lahir, dan identitas umum lainnya. Struktur biografi yang kedua adalah kejadian penting. Struktur kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh yang akan diceritakan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu kejadian peristiwa. Struktur teks biografi yang ketiga adalah reorientasi. Struktur reorientasi berisi penilaian dan kesimpulan. Bagian ini bersifat mana suka, artinya boleh ada dan boleh tidak. Untuk lebih memahami struktur teks biografi, coba perhatikan teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut ini. Struktur orientasi pada teks tersebut terdapat pada paragraf 1. Paragraf 1 berisi data diri Ki Hajar Dewantara. Sedangkan struktur kejadian penting terdapat pada paragraf 2 dan 3. Pada paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan mengenai peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk struktur reorientasi terdapat di paragraf 4. Untuk lebih memahami struktur teks biografi, yuk kita lihat contoh yang kedua, yaitu pada biografi Ahmad Zaki. Tahukah kalian perbedaan teks kedua dengan teks pertama? Betul sekali, pada teks biografi kedua hanya memiliki 2 struktur, yaitu orientasi dan kejadian penting. Semoga dengan 2 contoh ini kalian lebih bisa memahami tentang struktur teks biografi. Untuk pemahaman selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks biografi. Untuk kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan seseorang yang sedang dibicarakan. Contohnya, dia, ia, beliau, mereka. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata ganti orang ketiga pada kalimat. Perhatikan kedua kalimat berikut. Pada kalimat pertama, kalian bisa menemukan kata ganti beliau, dan pada kalimat kedua, kalian bisa menemukan kata ganti ia. Kaidah kebahasaan teks biografi yang kedua adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menjelaskan suatu peristiwa fisik yang dialami tokoh. Contohnya, membaca, menulis, berjalan, dan sebagainya. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata kerja tindakan dalam kalimat. Perhatikan 2 kalimat berikut. Pada kalimat pertama, kalian dapat menjumpai kata tindakan berupa kata bernyanyi, sedangkan pada kalimat kedua, kalian akan menjumpai kata kerja tindakan berupa membuat. Kedua kata kerja tersebut membutuhkan perbuatan fisik dari tokohnya. Kebahasaan teks biografi yang ketiga. Untuk kaidah kebahasaan teks biografi yang ketiga adalah
penggunaan kata deskriptif atau adjektif atau kita sering kenal dengan kata sifat. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat tokoh dalam biografi. Contohnya, bijaksana, dermawan, cerdas, dan lain sebagainya. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata sifat dalam kalimat. Perhatikan dua kalimat berikut. Pada kedua kalimat tersebut, kita dapat menemukan kata kreatif pada kalimat 1 dan kata pandai pada kalimat 2. Untuk kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja pasif. Kata kerja pasif biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Biasanya diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya, dimakan, dilempar, dilahirkan, dan lain sebagainya. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata kerja pasif dalam kalimat. Perhatikan kalimat berikut. Dalam kalimat tersebut, terdapat kata kerja pasif dijadikan. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang ditunjukkan melalui perasaan. Kata kerja mental tidak melibatkan tindakan fisik. Contohnya, mencintai, menyayangi, menyetujui, dan lain sebagainya. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata kerja mental dalam kalimat. Coba perhatikan kalimat berikut. Pada kalimat tersebut, kita dapat menemukan kata kerja mental berupa kata mengenang dan mengingat. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan waktu. Contohnya, ketika, sejak, kemudian, lalu, selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Agar kalian lebih memahami tentang konjungsi temporal, Ibu akan memberikan contoh penggunaan konjungsi temporal pada kalimat. Coba perhatikan kedua kalimat berikut. Pada kalimat 1, kita dapat menemukan konjungsi temporal ketika. Sedangkan pada kalimat kedua, kita dapat menemukan konjungsi temporal setelah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kalian dan mempermudah kalian dalam memahami kebahasaan teks biografi. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan belajar tentang interpretasi teks biografi. Menginterpretasi teks biografi berarti kita mencoba untuk memaknai teks biografi dengan cara memberi apresiasi atau pemaknaan terhadap kehidupan tokoh sesuai dengan pikiran atau perasaan yang diperoleh pembaca terhadap kehidupan tokoh tersebut. Tahukah kalian apa saja hal yang harus kita lakukan ketika kita akan menginterpretasi makna teks biografi? Langkah-langkah menginterpretasi makna biografi antara lain. 1. Membaca teks biografi secara saksama agar kita dapat memahami makna teks secara mendalam. 2. Memahami struktur teks biografi. 3. Mencari kaidah kebahasaan teks biografi. 4. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah teks biografi yang berisi biodata tokoh yang dikisahkan. 5. Memberikan pendapat atau kesan tentang perjalanan kehidupan tokoh. Dan yang terakhir, merangkai pendapat atau kesan tentang perjalanan kehidupan tokoh dalam bentuk paragraf. Berikut
penjelasan materi kita hari ini. Semoga materi ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami teks biografi.